Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 8 akan membawakan podcast dengan tema mengukur dan mengendalikan aset yang digunakan. Saya selaku host dari kelompok 8, Ayu Esra Stefania dengan NPM C1C020118 dan juga di sini ada narasumber yang sudah hadir di podcast kali ini. Bisa diperkenalkan? Saya Esra Putri Simajuntak, NPM C1 C020-154 sebagai narasumber. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai tema kita kepada narasumber yang sudah hadir. Mungkin bisa dijelaskan. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu, bisakah Saudari Esra menjelaskan mengenai bagaimana struktur pada pengelolaan di Aktiva? Eh, untuk struktur penggunaan Aktiva merupakan analogi dari pusat laba, yaitu pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai mengenai Aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Dan yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas Aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA, dua cara dalam mengaitkan laba dengan Aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baik alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas. Untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha, membandingkan perbedaan laba yang mencolok tidak akan berarti jika unit usaha menggunakan sumber daya yang berbeda. Dengan kata lain, semakin banyak sumber daya yang digunakan, seharusnya semakin besar laba yang diperoleh. Perbandingan semacam ini digunakan untuk menilai unit, kinerja manajer unit usaha dan untuk memutuskan cara pengalokasian sumber daya. Umumnya, para manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Dan yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengambilan yang memadai. Tujuan dari membuka laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran tersebut yang ada di atas. Tingkat pengembalian atas investasi yang biasa disebut dengan ROI adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Untuk menyebutnya adalah aktiva yang digunakan. Nilai tambah ekonomi atau yang biasa disebut dengan EVA adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan mengurangi beban modal atau capital charge dari laba operasi bersih atau yang biasa disebut dengan net operating profit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Saudari Fania tentang struktur pengelolaan Aktiva. Baiklah, terima kasih kepada Kak atas penjelasannya. Jadi sudah kita ketahui mengenai struktur pada pengelolaan Aktiva, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan, dan yang kedua untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dan kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Untuk Saudari Esra, bisakah dijelaskan bagaimana cara-cara pengukuran aset pada pengelolaan Aktiva sendiri? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Fania. Untuk mengukur aset pada pengelolaan Aktiva, itu ada yang pertama itu kas. Ada alasan mengapa memasukkan kas pada jumlah yang lebih banyak dan besar dibandingkan saldo yang biasanya dipegang oleh bagian suatu unit usaha, di mana jumlah saldo yang lebih besar ini diperlukan dan digunakan untuk perbandingan dengan perusahaan luar. Dan yang kedua ada piutang. Suatu pihak dapat berargumen bahwa apabila investasi real dari suatu unit dalam piutang akan hanya berupa dan sebesar harga pokok penjualan dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan dan memadai atas hasil investasi ini mungkin sudah dapat mencukupi. Dan untuk yang ketiga, persediaan. Biasanya
Persediaan ini dicatat jumlahnya pada akhir periode, walaupun secara konsep dengan metode rata-rata antar periode lebih baik. Selanjutnya ada modal kerja, di mana modal kerja ini secara umum perusahaan harus memasukkan seluruh aktiva lancarnya menuju ke dasar-dasar investasi dengan cara tidak mengeliminasi kewajiban lancar perusahaan. Dan selanjutnya itu ada properti, pabrik, dan peralatan. Permasalahan apabila perusahaan menggunakan pendekatan yang sama untuk mengukur profitabilitas berdasarkan aktiva unit-unit usaha. Yang pertama yaitu akuisisi plus peralatan baru, dan yang kedua yaitu nilai buku kotor, dan yang ketiga yaitu disposisi aktiva, dan yang terakhir ada penyusutan anuitas dan selanjutnya itu ada aset-aset yang disewa guna usaha. Putusan pendanaan biasanya diatur dan dilaksanakan oleh kantor pusat. Karena hal ini terdapat pembatasan biaya dan adanya kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas sebuah aktiva. Selanjutnya ada aktiva yang menganggur. Sebuah unit usaha pasti terdapat aktiva yang menganggur yang dapat saja memperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva berdasarkan dasar investasinya. Dan untuk selanjutnya itu ada aktif tidak berwujud, terdapat keuntungan dalam mengap- mengap- mengakapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti contohnya R dan D dan pemasaran. Hal tersebut kemudian diamortisasikan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut. Dan selanjutnya itu ada kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dan korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Dan selanjutnya itu ada beban modal. Di sini kantor korporat menentukan sendiri tarif yang akan digunakan untuk mengukur jumlah beban modal. Dana dari tarif tersebut seharusnya akan lebih tinggi daripada tarif yang berasal dari korporat sebagai pendanaan dengan utang. Karena dana yang terlibat merupakan hasil campuran dan modal dan utang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada survei-survei praktek. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan hal tersebut karena ini merupakan jumlah di mana aktiva-aktiva tersebut kemudian dicatat ke dalam laporan keuangan. Dan oleh karena itu, sesuai dengan laporan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah modal yang akan digunakan dalam divisi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Saudari Ayu. Uh, Pertanyaan tentang cara pengukuran aset pada pengelolaan aktiva. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Jadi, kita sudah mendengar bagaimana cara pengukuran aset pada pengelolaan aktiva, yang termasuk yaitu pada kas, piutang, persediaan, modal kerja, aset-aset yang disewa guna usahakan, aktiva menganggur, aktiva tidak berwujud, kewajiban tidak lancar, beban modal, dan survei-survei praktek. Terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya, dan kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Yang akan saya tanyakan di sini adalah perbandingan antara ROI dan EVA, manakah yang lebih banyak digunakan, lalu apa alasannya? Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita, Saudari Esra. Baik, terima kasih Saudari Fania. Untuk perbedaan antara Roy dan Eva itu, uh, terlepas dari perbedaan antara Eva dan Roy, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan biasanya paling lebih disukai oleh berbagai manajer dengan cara yang berbeda-beda. Manajer yang jauh lebih senang dengan menggunakan metode langsung yang lebih memungkinkan untuk dengan perbandingan yang lebih mudah dapat menggunakan ROI. Namun bagi seorang manajer yang ingin mengetahui berapa banyak the true cost of capital, biasanya biaya modal yang sebenarnya dari bisnisnya, sehingga tingkat pengembalian bersih dari modal yang merupakan hal yang sesungguhnya akan menjadi perhatian utama bagi para investor yang dapat diperhatikan secara lebih jelas. Dapat menggunakan metode analisis EVA. Pastinya, apapun metode pengukuran kinerja perusahaan yang Anda gunakan, baik itu menggunakan return of investment atau yang biasa disebut dengan ROI, maupun economic value add atau yang biasa disebut dengan EVA, maka Anda akan menjadi maka Anda
akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengetahui bagaimana hasilnya jika ingin memiliki sistem pengelolaan akuntansi keuangan yang paling tepat. Melalui software akuntansi online, maka Anda akan mendapatkan berbagai macam jenis laporan keuangan seperti yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana untuk penilaian metode ROI atau EVA ya, yang secara instan dan akurat. Begitu uh, Saudari Ayu yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari perbedaan antara ROI dan EVA. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Jadi sudah kita bisa pahami dan simpulkan bahwasanya perbandingan antara Roy dan Eva sebenarnya tergantung dari kebutuhan masing-masing. Yang mana yang lebih butuhkan, maka kita menggunakan metode yang paling kita butuhkan. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini saya akan bertanya kembali bagaimana cara menentukan intensive manager jika perusahaan menggunakan kinerja ROI atau EVA. Mungkin bisa dijelaskan oleh Saudari Esra. Uh, Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Ayu, untuk menentukan intensif manajer jika perusahaan menggunakan kinerja ROI dan ROI atau EVA dalam rangka mencapai keselarasan tujuan. Kompensasi manajer sering dihubungkan dengan kinerja suatu pusat tanggung jawab dan juga dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan ukuran kinerja yang tepat adalah tahapan yang kritis bagi keberhasilan suatu perusahaan. ROI mengukur tingkat pengembalian investasi, rasio perbandingan antara pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dengan aktiva yang digunakan, dan operating profit margin mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui operasi perusahaan. Sedangkan laba bersih tergantung pada efisiensi operasi, financial leverage, dan kemampuan perusahaan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Uh, untuk pemakaian EVA sebagai ukuran kompensasi, mendorong manajer menciptakan aktivitas yang bernilai sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pemakaian EVA sebagai ukuran kompensasi dapat menghasilkan perbaikan dalam efisiensi operasi dengan meningkatkan perputaran aktiva, mengarahkan manajer untuk menggunakan aktiva perusahaan lebih produktif, membuang aktiva yang tidak berguna dan mengurangi investasi baru. Dan cara pemberian insentif kepada manajer jika menggunakan pengukuran EVA tergantung bagaimana target yang ingin dicapai perusahaan. Misalnya, jika ROI-nya tercapai sekian persen, insentif manajernya sekian persen dari ROI yang didapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan menentukan insentif manajer jika perusahaan menggunakan kinerja ROI EVA dari Fania. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Jadi kita sudah bisa mengetahui cara menentukannya yaitu tergantung bagaimana jika targetnya itu ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi kembali lagi ke kebutuhan perusahaan masing-masing. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini saya akan bertanya kembali kepada Saudari Esra mengenai metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selain menggunakan metode ROI dan EVA yang sudah kita kenal. Mungkin bisa disampaikan. Untuk Baik, terima kasih dari Fania atas pertanyaannya. Metode untuk mengukur kinerja perusahaan selain menggunakan ROI dan EVA. Uh, Pemilihan ukuran kinerja yang tepat adalah tahapan yang kritis bagi keberhasilan suatu perusahaan. Sebagian besar ukuran kinerja secara langsung berhubungan dengan laba bersih, periode sekarang, total aktiva, penjualan bersih. Contohnya adalah return on equity atau yang biasa disebut dengan ROE. Uh, Terus selanjutnya itu ada return on asset atau yang biasa disebut dengan ROA, dan selanjutnya ada return on investment atau yang biasa disebut dengan ROI, dan operating profit margin. Untuk ROI mengukur kinerja dari perspektif pemegang saham, untuk ROA mengukur imbal hasil perusahaan yang diperoleh melalui pendayagunaan total aktiva. Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Mbak Ayu.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Jadi kita sudah bisa mengetahui metode apa saja yang dapat digunakan untuk menggunakan kinerja perusahaan selain dari ROI dan EVA, yaitu dengan menggunakan metode rasio keuangan yang terdiri di dalamnya rasio keuangan, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan tambahan baru bagi teman-teman yang menonton. Dan selanjutnya kita akan bertanya kembali mengenai eh, tema kita, bagaimanakah cara mengevaluasi manajer setiap unit usaha? Mungkin bisa dijelaskan kepada Saudari Esra. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Cara mengevaluasi manajer setiap unit usaha. Penggunaan dari EVA sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja sangat dianjurkan, akan tetapi EVA masih tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan terkait dengan aktiva tetap, kecuali jika didukung dengan penggunaan metode anuitas. Dalam penggunaan metode nilai buku kotor atau gross book value, suatu unit usaha dapat meningkatkan kemampuan EVA perusahaan dengan cara mengadopsi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan tersebut. Berbeda dengan metode nilai buku kotor, bila perusahaan menggunakan metode nilai buku bersih, net book value, EVA secara otomatis akan meningkatkan seiring dengan berlalunya waktu penggunaan. Walaupun pembelian awal aktiva tetap seringkali kapitalisasi sebagian besar investasi dalam biaya permulaan, pengembangan suatu produk baru, dan sebagainya bisa saja dihapuskan sebagai beban. Dengan demikian, tidak akan dapat terlihat dalam dasar investasi. Hal ini khususnya diterapkan pada unit-unit pemasaran. Pada unit-unit tersebut, besarnya jumlah investasi, perusahaan seringkali terbatas pada piutang, persediaan, perabotan, dan juga peralatan kantor. Saat sekelompok unit usaha yang memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda diberikan peringkat atau ranking, akan terlihat bahwa unit-unit yang memiliki kegiatan pemasaran yang relatif besar akan memiliki efek yang lebih besar pula. Uh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan dari cara mengevaluasi manajer setiap unit usaha. Kembali, Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra. Eh, Mungkin kita sudah bisa mengetahui berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu bagaimana cara mengevaluasi manajer di setiap unit usaha. Bisa kita gunakan dengan menggunakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Dan kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini saya akan bertanya kembali kepada narasumber kita tentang penjelasan bagaimana cara mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha. Mungkin bisa dijabarkan. Uh, Baik, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Cara mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan. Secara keseluruhan, nilai semacam ini disebut dengan breakup value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Breakup value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran, pengembalian perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya histori dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya adalah pada biaya penggantian. Secara konsep, nilai suatu unit usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan, untuk setiap tahun di masa depan, dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan.
Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Aktiva yang ada di tangan pada akhir periode diasumsikan memiliki nilai tertentu disebut nilai akhir yang didiskontokan dan ditambahkan ke dalam nilai arus kas tahunan. Mungkin itu saja atas jawaban dari saya tentang mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha. Kembali ke Baiklah, baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Jadi, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Dan kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin di sini saya akan bertanya kembali kepada Saudari Esra. Apakah ada akun atau deskripsi yang berbeda dalam laporan kinerja perusahaan antara laporan manajemen dan laporan ekonomi? Dan apakah hasil dari laporan manajemen atau laporan ekonomi ini dapat dipergunakan untuk dasar pembuatan laporan kinerja satu sama lain? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Saudari Esra. baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Fania. Uh, Laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang terjadi, sedangkan laporan ekonomi memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang digunakan dan keputusan apa yang harus diambil. Menurut saya, uh, menjadikan laporan manajemen, laporan ekonomi dapat dipergunakan untuk dasar perbuatan laporan kinerja. Itu biasanya karena di laporan manajemen dan laporan ekonomi memperlihatkan rencana perusahaan di masa sekarang. Dan laporan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat laporan kinerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali, Mbak Ayu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Dan kita akan berlanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini saya akan bertanya kembali kepada narasumber. Dalam pengukuran dan pengendalian aset, penggunaan manakah yang lebih unggul antara EVA dan ROI? Mungkin bisa dijelaskan sebagai penutup di akhir pertanyaan ini, Saudari Esra. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Pak Ayu. Uh, untuk penggunaan yang lebih unggul itu menurut saya itu adalah EVA. Ada beberapa keunggulan dalam penggunaan EVA, yaitu yang pertama, uh, dengan EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Dan yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Dan yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dan yang terakhir, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu, Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih kembali kepada narasumber atas pertanyaannya mengenai pengukuran dan pengendalian aset yang lebih unggul. Jadi, kepada teman-teman semua yang menonton, sekian podcast kami yang bisa kami sampaikan mengenai tema kita di minggu ini, yaitu Measuring and Controlling Asset Employee, atau bisa kita kenal juga dengan mengukur dan mengendalikan aset. Saya di sini sebagai host pamit undur diri. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang boleh menyaksikan podcast ini. Kiranya ya apa yang boleh kami sampaikan boleh menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman semua. Saya Ayu Esra Stefania, NPMC 1C020118 pamit undur diri, dan narasumber saya. Dan saya Esra Putri Simanjuntak dengan PMC 1C020 154, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast kami dan sampai bertemu kembali di kesempatan lain di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.